Halo Om dan Tante, selamat pagi. Bangun tidur nih, belum ngopi. Eh Kemarin sebenarnya bikin alasan saya nggak ngeplog HRD. Sebenarnya iseng-iseng aja sih, tapi udah ke upload lah sama anak saya. Jadi gini, eh kenapa sih orang pingin kerja di HRD departemen atau di HRD development atau di IR atau di HR atau di bisnis capital atau di recruitment atau di semua bidang HR lah intinya. Kenapa gitu? Mungkin jawabannya setiap orang beda-beda karena setiap kepala beda isi. Tapi kalau pertanyaannya disampaikan ke saya, tentunya ya kenapa saya milih karir di HRD padahal saya pernah berkarir di produksi, saya pernah jadi manajer produksi, megang plan baik di manufacturing sepatu dengan brand terkenal di dunia. Saya juga pernah di produksi kemasan-kemasan, kaleng, semacam kaleng susu di printingnya. Bahkan di dunia kawatlas pun saya pernah kerja gitu. Tapi kenapa saya memilih karir di dunia HRD? Alasan yang paling mendesak saat itu sebenarnya saya berpikir bahwa HRD ini unik gitu. Kalau zaman dulu orang HR itu disebutnya personalia gitu. Seingat saya tahun 2003, 2004, 2005 pokoknya HRD itu personalia aja. Saat itu saya masih belum beres kuliah. Setelah saya menyelesaikan teknik industri manajemen industri, saat itu saya belum sarjana hukum saat itu. Jadi sebelum kuliah lagi menjadi sarjana hukum saya udah punya gelar S1 teknik industri ya di STT Mutu Muhammadiyah. Saya memberanikan diri memilih karir HRD. Dan saya tidak tanggung-tanggung, langsung saya apply ke HRD manager di beberapa perusahaan terkemuka di Jakarta, Tangerang. Dan dari 3 perusahaan itu saya diterima semuanya sebagai HRD manager gitu. Termasuk saya juga pernah masuk di perbankan, tapi perbankan saya tidak lanjut. Saya tidak pernah sebutin nama perusahaannya, namun saya tidak lanjut karena pertimbangan tertentu. Akhirnya saya memilih di manufaktur kembali. Alasan yang paling mendesak saat itu saya itu adalah saya merasa mampu menjadi seorang HRD. Saya paham tentang undang-undang ketenagakerjaan, saya tahu meskipun tidak paham banget tentang undang-undang perseroan terbatas. Saya paham alur bagaimana mengurus urus-urusan human resource, meskipun saya tidak berpengalaman di sana, tapi saya pernah menjadi stafnya di departemen personalnya itu. Pertimbangan saya itu adalah ini yang paling penting. Saya melihat banyak teman-teman tidak hanya lulusan sekelasnya SMA, tapi yang sarjana pun tidak mudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang memilih ke dunia karir gitu. Jadi ada yang memilih menjadi pengusaha, ada yang memilih berwira swasta, berdagang, ada juga yang memang tidak semua jadi pengusaha, ada yang memilih untuk berkarir di swasta, jadi pekerja, dan mereka tidak mudah gitu. Sementara saya merasa kok entah kenapa saya setiap melamar kerja kok gampang aja, diterima aja gitu. Sampai sekarang saya heran kenapa sih orang kesulitan kerja gitu. Nah, akhirnya saya karena merasa mampu, merasa bisa saya bekerja di HRD. Atas pertimbangan itu, saya banting setir dari produksi menjadi human resource atas pertimbangan untuk menolong banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Jadi kalau orang menyangka wah kamu pengen jadi HRD biar dapat sampingan ya, orang masuk ini, perlu saya jelaskan. Jadi meskipun corong keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan, itu hanya oknum-oknum aja yang memanfaatkan masuk kerja bayar ini. Dari sekian ratus orang karyawan saya di beberapa PT yang saat ini masih saya pegang, tidak ada satupun yang kerjanya bayar gitu, sepeser pun. Silahkan boleh komentar jika ada yang bayar atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang saya kelola sekarang ini. Jadi itu pertimbangan saya itu adalah untuk membantu orang. Ketika saya merasa mampu untuk membantu orang di bidang itu, saya beralih menjadi profesi HR itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangan selanjutnya adalah kenapa saya menjadi HRD. Ketika saya memilih aktivitas saya berkarir di swasta, saya melihat semua perusahaan itu memerlukan seorang HR, seorang HR, seorang personalia, seorang human resource, seorang yang mengatur sumber daya manusia, seorang yang memiliki visi misi, memandang value added dan lain sebagainya. Oke, karena ada orang tua, ada mertua datang, kita lanjut nanti ya. Alasan yang kedua itu setiap perusahaan memerlukan HRD. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.